Ini juga sudah dibuka dengan berita duka ya teman kumparan. Ya mungkin teman kumparan kita bisa langsung mulai aja dulu kali ya di berita pertama ini sambil kita tungguin teman-teman kumparan yang lain nih yang baru bergabung juga gitu. Jadi teman kumparan, ini kejadiannya di Bandung ya. Di Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Ini ada anggota Satuan Samapta Polrestabes Bandung ya. Namanya Aibtu Asep Suhara yang meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari. Nah, peristiwa ini tuh terjadi saat Aibtu Asep itu tengah menjalankan tugas. Jadi lagi piket ya teman kumparan, dan piket dini hari gitu. Dan setelah mengalami kecelakaan tersebut, ini nyawanya tidak tertolong. Jadi kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil sedan hitam ya. Dan karena ini kejadiannya tabrak lari, jadi memang kendaraan tersebut itu yang menabrak Aibtu Asep ini diduga meninggalkan lokasi kejadian setelah kecelakaan. Nah teman kumparan, jadi untuk mobil sedan hitamnya sendiri ini yang menabrak Aibtu Asep itu sudah dirilis ya sama pihak kepolisian video rekaman CCTV-nya yang memperlihatkan pelaku tabrak lari. Jadi dalam rekaman CCTV tersebut itu terlihat pelaku ini mengendarai mobil sedan warna hitam ya, dan ada 4 orang di dalamnya. Diduga masih remaja. Jadi 4 orang itu diduga masih remaja. Terus di dalamnya itu jadi 4 orang ini terdiri dari 2 pria dan 2 wanita ya. Kemudian teman kumparan, setelah kecelakaan ini terjadi, pengemudi ini kan langsung meninggalkan lokasi begitu. Dan juga bahkan tidak memberikan pertolongan sama sekali ya kepada Aibtu Asep. Jadi langsung kabur gitu aja teman kumparan. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan dan orang-orang yang berada dalam mobil tersebut. Jadi kita berharap juga ini segera terungkap ya teman kumparan, siapa-siapa aja nih yang ada di dalam mobil tersebut dan melakukan aksi tabrak lari ini. Dan teman kumparan, tentunya kejadian ini disoroti sekali begitu ya, baik dari pihak kepolisian terutama dan juga dari pihak pemerintahan Jawa Barat ya. Dan ini kemarin ini juga Kapolda Jabar itu juga sudah meminta jajaran Polrestabes Bandung ya untuk tetap menjalankan tugas begitu. Dan juga sudah menyampaikan bela sungkawa juga tentunya. Dan teman kumparan, ini juga tim kumparan sudah mendatangi rumah duka ya, atau kediaman dari Aibtu Asep sendiri gitu. Jadi Aibtu Asep ini meninggalkan seorang istri dan 4 anak teman kumparan. Jadi nama istrinya ini adalah Eka Yulianti ya. Jadi sang istri ini menceritakan momen saat Asep hendak berangkat piket tugas. Jadi memang kejadiannya itu terjadi saat sang suaminya atau Aibtu Asep ini piket gitu. Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh Asep, dia sempat berpamitan sama istrinya. Dan keduanya itu masih komunikasi gitu ya teman kumparan sekitar pukul 11 malam. Jadi istrinya bilang bahwa berangkat waktu dinas tuh kondisi suaminya nih sehat gitu. Jam 11 malam juga masih komunikasi. Dan apa yang dibahas dalam komunikasi mereka itu bahwa keduanya ini sempat membahas persiapan anak mereka yang akan ke Persik Kediri ya. Jadi Aibtu Asep itu rencananya mau nganterin anaknya hari Selasa, berarti hari ini teman kumparan. Namun ternyata waktu berkata lain ya, jadi Aibtu Asep meninggal dunia begitu. Dan teman kumparan, jadi setelah pembicaraan tersebut, ini Aibtu Asep pun akhirnya berpamitan untuk menjalankan piket. Jadi pesan terakhirnya itu adalah
ayah piket dulu ya, gitu. Besok hati-hati. Itu pesan terakhir yang diungkapkan oleh sang istri dari Aibtu Asep. Jadi sekitar pukul 4:30 pagi, 4:30 dini hari ya, pada hari Minggu, itulah sang istri ini menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan, gitu. Dan sang istri juga mengungkapkan begitu ya teman kumparan, bahwa keempat anaknya, jadi meninggalkan 4 orang anak yang usianya itu yang pertama udah berusia 23 tahun, terus yang kedua ini sudah berusia 17 tahun ya, jadi anak keduanya itulah yang mau masuk Persik Kediri itu, jadi kelas 11 SMA. Terus yang ketiga, anak ketiganya ini 13 tahun, jadi kelas 1 SMP. Terus yang anak bungsunya itu masih kelas 2 SD, jadi anaknya ada 4 ya. Dan 4 itu 3-nya laki-laki, 1-nya perempuan. Jadi bagi sang istri ini katanya Aibtu Asep ini tuh sosok ayah yang baik begitu ya, penyayang banget, terus bonding juga sama anak-anaknya semuanya gitu. Jadi bagi dia suami terbaik gitu. Dan teman kumparan, ini juga Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi ini juga sudah mengunjungi kediamannya Aibtu Asep. Terus dia juga akan membantu gitu. Beliau akan membantu untuk membiayai pendidikan dari keempat anaknya Aibtu Asep. Karena empat-empatnya masih menjalani pendidikan kan, teman kumparan ya. Jadi yang pertama itu lulus SMA, yang kedua kelas 11, yang ketiga kelas 7, yang keempat kelas 2 SD. Jadi keempatnya ini akan diberikan bantuan biaya pendidikan begitu teman kumparan sama KDM. Oke. Nah, teman kumparan, nah untuk pelakunya sendiri ini saat ini masih diselidiki begitu ya, tapi polisi itu sudah merilis rekaman CCTV. Polisi sudah merilis rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa ada 4 orang di dalam mobil sedan hitam tersebut. Jadi yang menabrak ini mobil sedan hitam. Terus dari CCTV tersebut juga diperlihatkan bahwa mereka nggak memberikan pertolongan begitu ya. Jadi langsung pergi, dan itu ya kalau kita lihat teman kumparan itu ada 2 cewek dan 2 cowok, dan itu diduga masih remaja ya. Jadi keempatnya ini diduga masih remaja. Jadi setelah kejadian tersebut mereka pun langsung meninggalkan lokasi, dan saat ini juga dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga mengidentifikasi ya siapa-siapa aja nih yang ada di dalam mobil tersebut. Oke. Nih ada kalau lu nanya nih, penabraknya sudah ketangkap belum, Min? Jadi sampai saat ini teman kumparan update-nya itu belum ada informasi penangkapan ya untuk pelakunya atau penabraknya. Jadi ini juga kita masih menunggu update dari pihak kepolisian ya, khususnya dari pihak Polrestabes Bandung terkait kelanjutan atau penyelidikan terhadap 4 orang, terutama yang pelaku penabrak Aibtu Asep ini. Oke, jadi begitu ya teman kumparan. Jadi ini kejadiannya di Bandung ya. Mungkin untuk teman kumparan yang baru bergabung, ini kejadiannya di Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka. Jadi kejadiannya itu pada saat Aibtu Asep ini lagi piket gitu ya, atau lagi bertugas. Jadi kejadiannya ini di hari Minggu ya, teman kumparan, Minggu 9 Agustus. Dan untuk sang istri sendiri itu mendapatkan kabar di hari Minggu dini hari ya, jadi Minggu pagi begitu, Minggu dini hari sekitar pukul 4:30 pagi. Ini di Jalan Merdeka ya, di Kota Bandung. Oke, begitu ya teman kumparan. Dan teman kumparan ini juga sang istri juga mengaku bahwa dia gak melihat langsung rekaman CCTV,
maupun kondisi kecelakaan yang menimpa suaminya, tapi dia mengaku mendapatkan informasi atau memperoleh informasi terkait kronologi kejadian itu dari keluarga dan orang-orang yang tahu peristiwanya gitu. Jadi dia nggak melihat CCTV yang beredar, tapi dengar cerita. Dan menurut cerita yang diterima sama sang istri, saat kejadian ini Aibtu Asep itu lagi mengendarai sepeda motor. Dan dari arah belakang, sebuah mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi ya, dan kemudian menabrak Aibtu Asep. Dan benturan itu, tabrakan itu disebut membuat tubuh Aibtu Asep ini terpental sekitar 8 meter. Jadi terlempar gitu ya. Dan menurut cerita yang diterima oleh sang istri, mobil itu juga langsung melaju hingga tubuh Aibtu Asep terseret sejauh 30 meter. Jadi kata sang istri, ini tubuh suaminya saat itu terlempar 8 meter dan mobilnya ini ngegas lagi gitu ya. Ngegas lagi sampai Aibtu Asep itu terseret 30 meter. Dan sang istri ini mengatakan suaminya itu sedang seorang diri ya saat kecelakaannya terjadi, dan peristiwa ini terjadi setelah Aibtu Asep mengikuti operasi gabungan kegiatan rutin yang ditingkatkan sekitar pukul 4 pagi ya, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan menurut sang istri, setelah ngikutin operasi gabungan itu, biasanya suaminya itu suka nyari tempat buat istirahat. Dan salah satu lokasi yang kerap didatanginya adalah di Banca ya. Dan karena Aibtu Asep itu juga mendapat tugas penjagaan di lokasi tersebut. Jadi di salah satu bank ya yang ada di daerah sana gitu. Begitu ya teman kumparan. Oke, ini dari Kak Galih Raka Dewi nih nanya nih, pelakunya siapa Min? Jadi untuk pelakunya sendiri ini adalah pengendara, yaitu yang mungkin teman kumparan lihat di bagian tengah itu pengendara mobil sedan hitam yang ternyata di dalamnya itu ditumpangi oleh 4 orang. Namun 4 orang ini juga masih diselidikin ya sama pihak kepolisian, dan kita juga masih menunggu update-nya nih teman kumparan. Tapi yang sudah diketahui adalah dari rekaman CCTV tersebut ya, yang ini dirilis langsung sama pihak kepolisian, ini terlihat ada 2 cewek dan 2 cowok, dan keempatnya ini diduga masih remaja ya teman kumparan. Dan kalau untuk korbannya atau Aibtu Asep ya, ini polisi yang saat itu sedang bertugas atau lagi piket ya. Jadi lagi operasi gabungan teman kumparan. Oke, jadi memang kejadian ini tabrak lari, jadi mobilnya itu langsung pergi gitu ya. Jadi bahkan tidak ada pertolongan sama sekali yang diberikan kepada Aibtu Asep. Dan teman kumparan, jadi ini sang istri juga menceritakan gitu ya saat didatangi oleh, jadi sang istri ini juga menceritakan saat didatangi oleh tim kumparan. Kita juga sempat melakukan wawancara begitu ya dengan sang istri. Jadi kita mau simak gitu ya teman kumparan, bagaimana nih cerita yang disampaikan oleh sang istrinya Aibtu Asep. Oke, kita simak dulu. Kadang kalau misalnya libur-libur suka diem di sini gitu. Berarti kan banyak CCTV yang beredar ya teteh, nggak berani lihat? Tidak, saya begitu. Jadi tahu cerita tuh dari orang-orang gitu, dari keluarga cerita gini kronologisnya gitu. Teteh di medsos juga beredar status WA teteh. Teteh atau bapak mungkin boleh dijelaskan ketika pertama kali tahu kabar bapak meninggal itu kapan dan dari siapa? Pertama kali kabar tuh jam 1 subuh
Terus hari subuh tuh dikabari bapak tuh bapak hilang ketimbun dari Babin bisa di sini. Karena kan saya tinggal di Cibiru. Bimas. Ya, dari Bimas di sini ngabarin ke bapak menanyakan bahwa betul ada anggota bernama Asep Suhara meninggal dunia. Bapak konfirmasi ke saya menanyakan apakah suami saya itu lagi piket atau tidak. Ya. Gitu. Pas konfirmasi ke saya memang betul suami lagi kondisi piket. Terus bapak bilang katanya ada info kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Terus saya konfirmasi ke adiknya almarhum, kebetulan anggota juga, minta di cross check itu ya, benar enggaknya info. Pas dicari info ternyata betul suami saya kecelakaan meninggal dunia tapi dibawa ke rumah sakit Sartika Asi. Itu kapan teh, jam berapa? Itu jam 4:30 Setengah 5 hari? Minggu subuh. Minggu subuh berarti. Punten, itu meninggalnya di lokasi atau di rumah? Lokasi. Lokasi. Sudah di tempat. Meninggal di tempat. Kalau dengar cerita kejadiannya kayak gimana? Kalau dengar cerita karena saya tidak melihat CCTV yang beredar, dengar ceritanya katanya posisi suami saya itu waktu di rel itu sedang melaju, di belakang tuh ditabrak mobil yang melaju cepat. Jadi pas ditabrak si suami saya terlempar sekitar 8 meter. Setelah terlempar 8 meter digas lagi oleh mobil itu sampai terseret 30 meter. Itu posisinya almarhum sendirian atau Sendiri. Karena itu selesai ada operasi gabungan di KRYD. Ya. Jam 4 subuh itu. 4 subuh tuh selesai operasi gabungan, mungkin bubar gitu ya, maksudnya mencari tempat istirahat. Itu biasanya kalau suami saya setelah operasi gabungan suka istirahat di Bang Panin Bancai. Karena kebetulan jaga bang juga di sana. Berarti saat itu posisi dari Polres mau ke sini teh atau ke Cibiru? Enggak, kalau itu posisi dari Polres mau ke kemungkinan nih, karena lihat lokasi kejadian tuh arah yang mau ke Bang Panin. Bancai itu. Oh. Terus berarti setelah dengar kejadian itu langsung cek. Oke, itu ya teman kumparan keterangan yang disampaikan oleh sang istri dari Aibtu Asep ya, Ibu Eka Yulianti, yang menyampaikan bagaimana cerita yang ia dapatkan, begitu informasi yang ia dapatkan ketika sang suami menjadi korban tabrak lari. Dan ini mungkin tadi saya baca komentar juga masih banyak ya yang baru bergabung, dan juga ada yang nanya ini ketinggalan nih, ini kasus apa gitu ya, ada apa ini, ketinggalan berita aku karena Kim 97. Oke teman kumparan, mungkin masih banyak juga yang baru bergabung ya. Jadi ini merupakan kejadian atau insiden yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus. Jadi seorang anggota kepolisian ya, tepatnya anggota Satuan Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, ini meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Jadi peristiwa ini terjadi saat Aibtu Asep itu tengah menjalankan tugas ya, seperti yang tadi disampaikan oleh sang istri juga. Jadi Aibtu Asep ini memang lagi piket teman kumparan, piket dini hari gitu ya, dari malam hingga dini hari. Dan saat mengalami kecelakaan itu, ini nyawanya sayangnya tidak tertolong. Dan kecelakaan itu melibatkan satu buah mobil ya, yang mana mobil tersebut diduga langsung meninggalkan lokasi kejadian setelah kecelakaan itu terjadi. Jadi ini kejadiannya di Jalan Merdeka ya. Dan mobilnya ini merupakan mobil sedan hitam teman kumparan, mobil sedan hitam yang di dalamnya itu berisi ada 4 orang. Jadi rekaman CCTV yang dirilis oleh pihak kepolisian itu memperlihatkan pelaku mengendarai mobil sedan warna hitam, dan mobil ini ditumpangi oleh 4 orang. Jadi ada 2 cowok dan 2 cewek. Dan keempatnya ini diduga masih remaja semua ya. Dan setelah kecelakaan itu terjadi,
pengemudi mobil tersebut juga diduga langsung meninggalkan lokasi dan bahkan tidak memberikan pertolongan sama sekali ya kepada Aibtu Asep. Dan saat ini itu polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan dan juga pihak-pihak atau orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dan teman kumparan, seperti yang tadi juga sudah kita tayangkan ya, terkait kesaksian atau pernyataan begitu. Pernyataan dari istrinya Aibtu Asep ini menyampaikan bahwa Aibtu Asep ini meninggalkan satu istri dan 4 anak ya. Jadi istrinya ini bernama Eka Yulianti. Jadi sang istri juga menceritakan momen saat Asep itu hendak berangkat piket tugas. Jadi sempat pamitan tuh teman kumparan, sempat pamitan, dan kalau berdasarkan keterangan dari sang istri ini dua-duanya masih komunikasi sekitar pukul 11 malam. Jadi berangkat dinasnya tuh dalam kondisi sehat gitu ya, dalam kondisi sehat. Terus juga diungkapkan ya, jadi sang istri ini mengungkapkan bahwa keduanya, mereka berdua ini sebelum kejadian tersebut juga sempat membahas persiapan anaknya. Jadi anaknya yang kedua, anak mereka yang kedua itu akan ke Persik Kediri. Jadi rencananya sang suami atau Aibtu Asep ini itu akan mengantar anak mereka pada hari Selasa. Jadi hari ini teman kumparan. Tapi sayang sekali ya, ternyata Aibtu Asep meninggal dunia begitu. Dan setelah itu teman kumparan, Aibtu Asep ini berpamitan sama istrinya untuk piket gitu. Jadi pesan terakhir yang disampaikan kepada sang istri itu adalah minta izin gitu ya, minta izin atau pamitan untuk piket. Jadi kata-katanya kayak, ayah piket dulu ya, besok hati-hati gitu. Itu yang disampaikan oleh sang istri gitu. Dan teman kumparan, jadi tak lama setelah itu Aibtu Asep pun kemudian menjalankan tugasnya. Dan sekitar pukul 4:30 pagi pada hari Minggu itu, sang istri ini menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Jadi kabarnya yang diterima oleh sang istri ini, sang istri taunya dari ayahnya gitu ya, yang mana ayahnya ini dapat infonya dari Babin Kamtipmas setempat. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata kabar tersebut dipastikan benar. Dan sang istri ini mengatakan keempat anak mereka, jadi kan yang ditinggalkan ada 4 anak ya teman kumparan. Jadi 4 anak dari Aibtu Asep ini, yang pertama itu masih sudah berusia 23 tahun, yang kedua itu usia 17 tahun ya, kelas 2 SMA. Terus yang ketiga itu usianya 13 tahun, kelas 1 SMP, dan yang terakhir yang bungsu itu masih duduk di kelas 2 SD. Jadi ada 4 ya. Dan kata keterangan dari sang istri, ini 3 anaknya itu laki-laki, terus satunya perempuan. Dan menurut sang istri ini, Aibtu Asep itu memang memiliki kedekatan yang sangat kuat ya dengan seluruh anaknya. Jadi merupakan suami yang baik gitu dan ayah yang baik. Jadi katanya nggak cuma dekat sama anak laki-laki, tapi juga dekat sama yang cewek gitu. Terus juga merupakan sosok yang penyayang dan penyabar. Dan bagi sang istri, ini Aibtu Asep juga nggak hanya merupakan sosok ayah yang baik ya kepada anak-anaknya, tapi dia juga merupakan sosok suami yang sangat baik gitu bagi sang istri. Oke, teman kumparan, dan ini juga Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi ini juga sudah mendatangi kediaman keluarga Aibtu Asep dan juga sudah menyampaikan belasungkawa ya, serta memberikan dukungan kepada keluarga dari Aibtu Asep yang ditinggalkan. Jadi selain itu juga Kang Deddy Mulyadi ini
bersedia gitu ya untuk membantu membiayai pendidikan 4 anak Aibtu Asep. Jadi keempatnya ini dibantu gitu ya, dibantu pendidikannya oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Karena kan itu tadi ya masih pada sekolah tuh ya teman kumparan, hanya yang pertama itu udah lulus SMA gitu. Jadi udah lulus sekolahnya ya. Jadi yang ketiganya itu masih pada sekolah. Oke, kita mau simak juga dulu nih teman kumparan ya, ketika KDM atau Kang Deddy ini mendatangi rumah atau kediamannya Aibtu Asep. Yuk kita simak dulu. Ya, pada seluruh aparat semuanya harus waspada, siaga. Juga kalau mengendarai kendaraan bermotor sudah nggak boleh sendiri ya, mereka harus ada beberapa orang, karena kan ternyata ada peristiwa lagi, bukan dibegal tapi ditabrak oleh orang dalam keadaan mabuk. Ini kan ada di media sosial bahwa pelakunya ada. Ya, kita tidak dulu menanggapi isu di media sosial. Saya sih minta kepolisian melakukan langkah-langkah yang objektif. Artinya siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana, siapapun ya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik dari kalangan manapun. Saya hanya satu aja, nanti anak-anaknya biar saya yang ngurus sekolahnya. Biar menjadi anak saya lah, saya biar nambah koleksi anak-anak didik saya yang bersekolah dari ayah-ayah yang meninggal karena menjalankan tugas atau karena faktor-faktor lain. Ya. Ya. Ya, ibu sehat di jalan ibu. Ya. Ini apa teman sekolahnya? Anaknya masih sekolah di Bayangkara. Bayangkara. Oh, sehat. Alhamdulillah. Ini teman SMA-nya. Ini istri Ibunya. Ini istrinya. Oh, istrinya masih muda berarti ya. Anaknya Empat. Anaknya 4, Pak. 4. Yang paling besar Ini paling besar. sudah gede. Iya. SMA Udah keluar, udah lulus, Pak. udah kerja belum? Belum. Terus yang kedua? Yang kedua ini, Pak. Yang SMA. SMA kelas 2. Ini SMA yang Bayangkara. Kelas 2. Yang Bayangkari. Yang ketiga? Perempuan, Pak, SMP kelas 1. Yang keempat? Ini Kecil. iya. SD. SD kelas 2, Pak. Kelas berapa? Sini nih. Dari kelas 2 ya. Aduh, nggak pakai celana. Ada celana, Bu. Bapaknya tugasnya dinasnya di mana? Polrestabes, Pak. Oh, di sini. Terus enggak di apa di ini apa? Patroli, Pak. Di Sabara. 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 Peristiwanya kapan? Minggu subuh, Pak. Oh, berarti tadi malam kan? Iya, tadi malam. Tadi malam. Itu bagian piket malam, Pak. Piket di daerah Di daerah jalan SD. Kalau piketnya tuh daerah Jalan Jawa, Pak. Jalan Jawa patroli. Patroli. Satu berapa orang yang patrolinya? Banyak, Pak, cuman pas waktu kejadian tuh almarhum itu sudah kegiatan Patroli KRYD, Pak. skala besar. Skala besar. Oh iya, iya. biasa keliling. Nah, sampai jam 4. Oke, Bapak bawa mobil apa jadi anggota yang ikut mobil? Iya, Oh, atau bawa motor? bawa mobil biasanya. Tapi kebetulan Tapi nggak nyetir. nggak nyetir. Suami saya kebetulan kasub, Pak. Kasub kasubnit gitu. Kasubnit ya, Iya. kanit, kasubnit. Pangkatnya itu. Itu Jadi ya kan berarti yang nyopir anggota. anggota Terus malam itu peristiwanya terjadi di mana? di SD Merdeka ya, Pak, depan SD Merdeka. Lagi parkir atau lagi jalan? Lagi jalan, Pak.
Mobilnya yang jalan? Enggak, motor, bawa motor. Oh, bawa motor. Jadi setelah beres ini Pak, setelah beres dari KRID, Oh, sudah patroli. Sudah patroli. Kemudian jadi bawa motornya jadi penumpang Pak yang bawa. bawa sendiri Pak. Oh, belum udah selesai kan? Udah selesai. Berarti bukan lagi patroli. Bukan. Menuju arah pulang dong. Ke arah biasanya ke Bang Panin Pak. Kalau setelah misalnya ada kegiatan patroli gitu, istirahatnya di Bang Panin yang Bancai Pak. Oh, istirahatnya di Bang Bang Panin Panin Bancai. bawa motor sendiri. Bawa motor Motornya sendiri. motor plat polisi. Vario biasa.